merupakan awal yang wajib atas mukallaf. Jadi awal wajibin al mukallaf itu tauhid. Yang pertama yang wajib. Kalau Ahlus Sunnah pembahasannya bukan seperti ini. Lafaz yang sering ditemukan dalam kitab-kitabnya Ahlus Sunnah yaitu kalimat berikut ini. Yajibu 'alal mukallifi ma'rifatullahi. Yang pertama adalah mengenal Allah. Bukan tauhid, bukan langsung dengan tauhid, enggak. Di Ahlus Sunnah itu kewajiban pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Juga tak lupa kita masih mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan mereka yang dapat ujian dari Allah, yaitu berupa kanan atau dijajah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis ini, diberi kesabaran, diberi keimanan yang tinggi, dan mereka yang gugur mudah-mudahan mati syahid, diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kaum muslim muslimat juga yang lainnya yang telah men-subscribe channel kami, telah mendukung channel kami sehingga sampai sekarang. Di kesempatan kali ini kita akan mereaksi ceramah dari Ustadz Yazid Jawas. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita waktu yang luang, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Sebab dengan kita menuntut ilmu, selama yang dipelajari itu benar, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kemudian niat kita juga benar, ikhlas dan jujur memahami Al-Quran as-sunnah ala manhajis salaf. Tapi kenyataan faktanya di lapangan tidak sesuai dengan manhaj salaf. Kita ingat ya, kalau salaf menurut kita, ulama salaf itu ya 4 imam itu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu ulama salaf ya. Dan ulama-ulama lainnya yang masih menututi 3 periode setelah Rasulullah SAW. Manhaj salaf ya, ulama salaf itu meyakini rumuskan hukumnya dengan benar. Kita belajar untuk ilmu, maka ini merupakan nikmat yang besar. Kemudian setelah itu kita meyakini dengan pemahaman yang benar, dan kemudian kita mengamalkannya. Sebab menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman ulama salaf. Ini begini bersah. Jadi yang dimaksud salaf oleh orang-orang Wahabi itu adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab, bukan ulama salaf, bukan imam yang 4 itu, bukan. Sehingga kalau kita tidak mengikuti pemahaman-pemahaman mereka, maka kita dianggap salah tauhidnya yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau kita tidak mengikuti pemahaman mereka, maka kita dianggap sesat. Kita lanjut. kita juga benar, ikhlas dan jujur dalam kita belajar untuk ilmu. Maka ini merupakan nikmat yang besar. Yang rutin kita kaji ini yaitu buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini saya mulai yang saya geli. Jadi mereka itu sekarang mengaku Ahlussunnah juga sekarang. Juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ini rikiknya mereka. Jadi pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu manhaj dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang selain itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi pelabelan Ahlussunnah wal Jamaah itu disematkan kepada orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapat atau ya pendapat-pendapat dari Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Kini sekarang label Ahlussunnah wal Jamaah ini diakui oleh orang-orang Wahabi ini. Ya tidak malu-malu ya. Yang mengaku Ahlussunnah, padahal tauhidnya itu akidahnya tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ini meyakini bahwasanya Allah bersemayam duduk di atas aras, sedangkan keyakinan atau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak demikian. Orang-orang Wahabi meyakini Allah duduk di aras ya, atau bersemayam di aras, itu berarti membatasi Allah, dengan tempat, dengan ruang. Padahal Allah itu ada tanpa tempat, tanpa ruang. Ya, mereka itu menempatkan Allah pada tempat yang sempit. Padahal Allah tidak demikian. Terus meyakini Allah turun dari singgasananya, dari aras itu setiap sepertiga malam. Coba kita analisa, kalau Allah turun, kemudian kita artikan yang sesungguhnya turun seperti turunnya kita manusia, waktu kan tidak sama. Umpama sekarang di Bali itu sepertiga malam, misalnya jam 2 malam. Jam 2 malam misalnya Allah turun di Bali. Bali dengan Jawa itu beda. Maka sebentar lagi jam 2 malam, sepertiga malam di Jawa. Berarti Allah pindah, atau enggak naik dulu atau langsung pindah. Apa katanya turun? Di Jawa, misal di Banyuwangi, Situbondo, turun di sana. Terus itu bentar lagi di Jakarta, itu sepertiga malam juga, pindah ke sana lagi, seperti itu. Nah ini kalau Allah dibatasi dengan ruang dan waktu, sehingga akan timbul kekurangan-kekurangan yang mana hal itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meyakini Allah itu Nabi Adam rupanya seperti rupanya Allah. Di sini innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Itu ini pemahaman Ahlussunnah tidak begini. Jadi Allah menciptakan Adam itu sesuai dengan rupanya Nabi Adam, bukan rupanya Allah. Domir yang kembali itu kembali pada domir yang terdekat. Lihat di ilmu nahu. Di ilmu nahu itu yang domir itu dikembalikan kepada isim yang lebih dekat dari domirnya, bukan kepada yang lebih jauh, tapi ya lebih dekat. Silakan lihat di nahu, yaitu Ibnu Aqil atau Alfiyahnya, di sana ada itu penjelasannya. Kemudian tauhidnya lagi, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah dan rububiyah ini satu oknum, jangan dibeda-bedakan pembahasannya. Uluhiyah ya rububiyah, rububiyah ya uluhiyah. Ini mengambil dasarnya dari mengambil dasar dari surat Al-Fatihah, katanya alhamdulillahirabbil alamin. Di sana letak sumber dari tauhid ini, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau dibahas alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, Rabbi yang menguasai, yang merawat, itu sifatnya. Jadi Allah itu Rob itu Allah, tidak bisa dipisah-pisahkan, karena nanti kalau pisahkan ya timbul kerancuan, seperti kerancuan. Karena dengan tauhid rububiyah ini, ya dengan konsep rububiyah ini,
orang-orang Wahabi masih meyakini orang yang sudah nyata-nyata musyrik menyembah selain Allah itu dianggap bertauhid, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu nyata-nyata musyrik. Mereka anggap masih bertauhid karena mengakui Allah sebagai pencipta. Itu cuman mengakui, aplikasinya mereka, nyatanya mereka itu menyekutukan Allah. Ini tidak bisa dua-duanya, tauhid ya musyrik, musyrik ya tauhid, tidak bisa dua-duanya. Harus salah satu. Kapan tahu bertauhid ya bertauhid, kalau syirik ya, kalau sudah syirik ya syirik, tidak ada tauhid. Itu. Wahabi tidak benar tauhid, tapi tauhidnya tauhid rububiyah. Ini kan kacau. Mereka itu syirik, musyrik, tidak ada kata mereka itu muwahhid, tidak ada. Dan ini tauhid tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus tauhid uluhiyah. Nah, dengan tauhid uluhiyah ini orang-orang Wahabi menuduh orang lain yang bertawassul itu dianggap syirik, padahal mereka itu tetap menyembah kepada Allah, tetap meyakui Allah itu sebagai zat pencipta, zat yang wajib disembah. Sementara kepada wali-wali, kepada nabi itu bukan menyembah, itu minta tolong, menyebut nama nabi ketika saat berdoa itu bukan menyembah. Menyembah dengan minta tolong itu beda. Itu ini sampai ada ya, sampai anunya pedainya gosong kayak gini ya. Nah, dengan konsep tri tauhid ini orang-orang Wahabi menghukumi orang yang selain kelompoknya itu sesat. Jadi kaum Asy'ariyah kayak kita itu dianggap sesat karena tidak meyakini tri tauhid, tidak meyakini apa yang mereka tidak percaya terhadap pendapat mereka. Tauhid ini adalah akidah bid'ah dolalah. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan tri tauhid. Jadi tri tauhid ya, akidah tri tauhid ini adalah tauhid bid'ah, dan ini bid'ah dolalah, tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Wahabi yang mengatakan tri tauhid ini adalah akidah Rasulullah, tunjukkan dalilnya di Quran ayat keberapa, surat keberapa, juz keberapa. Kalau di hadis itu hadisnya hadis dari siapa, apa hadis sahih, apa hadis hasan, rawinya siapa, sanadnya dari siapa. Pertama kali kita kaji tentang akidah, yang pertama kita pelajari tentang tauhid, sebab ini merupakan awal yang wajib atas mukallaf. Jadi awal wajibin al mukallaf itu tauhid, yang pertama yang wajib. Kalau Ahlussunnah pembahasannya bukan seperti ini. Lafaz yang sering ditemukan dalam kitab-kitabnya Ahlussunnah yaitu kalimat berikut ini. Yajibu 'alal mukallifi ma'rifatullahi. Yang pertama adalah mengenal Allah. Bukan tauhid, bukan dengan tauhid, enggak. Di Ahlussunnah itu kewajiban pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengenal sifat-sifatnya. Contoh, nah, kita tidak tahu pada Ustadz Yazid Jawas ini tanpa kita mengenal sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kayak apa sih Ustadz Yazid Jawas? Itu jenggotnya putih panjang, dahinya angus, kalau berbeda tuh lantang suaranya, sering pakai baju putih, rumahnya di Bandung. Nah, ketika sudah disebutkan ciri-cirinya, maka kita mudah mencarinya lebih mudah. Kalau cuma kenal namanya, siapa Ustadz Yazid Jawas, kayak apa, tidak disebutkan ciri-cirinya, mana kita tahu. Nah, ketika disebutkan ciri-cirinya, ciri-ciri itu dimaksud adalah sifatnya. Ini punya jenggot panjang, ya putih lagi, kemudian jidatnya ini angus, ya. Dia kalau pidato sampai matanya kayak mau mencolot, rumahnya di Bandung misalnya. Jadi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang asli, bukan yang KW. Kalau Wahabi ini kan KW. Wahabi ini Ahlussunnah yang KW, ya palsu, abal-abal, gadungan. Mengetahui Allah dengan mengenal sifat-sifatnya.
Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Sebab banyak orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kelompok Anda yang keluar yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sebelum Wahabi ada, itu Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada. Ya. Sebelum Wahabi ada, Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada. Dan tauhidnya, akidahnya Wahabi ini akidah yang dirancang oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang Islam yang mengikuti tauhidnya, konsep tauhid dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Kalau antum Wahabi itu ahlul fitnah wal jamaah, menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Baik dan ini sudah saya sebutkan tadi ya. Dalam dia mengambil dalil, dalam menggunakan dalil, baik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Ustadz Yazid Jawas ini berasumsi bahwa hanya dirinya dan kelompoknya yang paling benar, hanya dirinya dan kelompoknya yang menggunakan Quran dan Sunnah, yang paling paham Al-Quran dan Sunnah, paling mengamalkan Al-Quran dan Sunnah paling benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi pemahaman mereka yang paling benar, yang pada pemahaman mereka itu salah semua. Pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah itu salah semua. Jadi kalau tidak mengikuti pemahaman Wahabi ini, maka kita dianggap sesat. Seperti itu. Karena kita yang semuanya dianggap salah. Hanya mereka yang paling sunnah katanya, hanya asumsi ini ya. Hanya asumsinya mereka, merasa paling benar, merasa paling sunnah. Kita semuanya dianggap tidak mengikuti Al-Quran, dalilnya bukan Quran, sehingga mereka tuduh kita sesat. Mereka anggap hanya mereka sendiri yang menggunakan dalil Al-Quran, lain-lain tidak, orang Islam lainnya tidak. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita sedikit saja untuk konten kali ini. Insya Allah besok kita lanjutkan pada sesi yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Demikianlah penjelasan tadi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang salah seperti itu menyerahkannya kepada Allah, tidak berasumsi sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.